Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh yang ditakutkan bukanlah ketika kita tersesat jalan, tapi kita tahu jalan yang benar, malah kita memilih jalan yang salah karena hawa nafsu kita. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Majelis Ar-Ratib Banten, Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya walu bila ibtida, al-akhiru bila imtihak, wassalatu wassalamu ala imami ahli sofa wal wafa, kutbil anbiya wal awliya, sayyidina wa maulana rasulillah Abul Qasim Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, khairid dawa li kulli sakamin wada' rahmatan wa shifa fi sirri wal jila wa ala alihi wa sahbihi madamatal ardu was sama'. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli summa yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi nabiyyika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji dan puja, muara cinta semua alam semesta untuk zat Allah yang maha menciptakan semua apa yang ada di isi-isinya. Juga kita memuji dari pujaannya Allah subhanahu wa ta'ala kepada kanjeng Nabi salawat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita udah meninggalkan bulan Rajab dan kita sudah masuk di bulan Sya'ban. Sebagaimana hadis kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syarra ummati. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa Sayyidina Muhammad. Bahwasannya Rajab adalah bulannya Allah subhanahu wa ta'ala, di mana Allah mengobral daripada tobat hamba dan dosa-dosa dilebur. Tiada orang yang di bulan Rajab meminta ampun kepada Allah maka tobatnya pasti diterima, karena itu kabar dari Nabi Muhammad SAW. Dan setiap hari Allah subhanahu wa ta'ala membebaskan 700 hingga 70.000 ahli neraka karena tobatnya dari keluarganya ataupun dirinya sendiri. Allah bebaskan dia dari siksa Allah. Mudah-mudahan siksa itu bisa daripada pengampunan dari keluarga-keluarga kita, juga daripada orang-orang tua kita yang telah mendahului, dan khusus yang bagi kita dihilangkan siksa dunia. Siksa dari dunia itu dimana kita merasa sempit kehidupan, tidak merasa lapang kehidupan. Bukan hanya siksa ekonomi, tapi kepikiran, hati, langkah, tubuh, dan ilmu dilapangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga kita udah masuk di bulan Sya'ban, bulan dimana beliau kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kegembiraannya tentang surat Al-Ahzab, daripada perintah Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita semua yang ada di alam dunia, juga kepada para malaikat-malaikatnya, juga kepada bangsa jin, hewan dan sebagainya. Apa itu ayatnya? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat ini turun di bulan ini 1400 tahun yang lalu. Allah mengabarkan tentang dirinya, bahwa Tuhan semesta alam mengabarkan kepada manusia bahwa saya ini memuji Nabi Muhammad SAW, dan saya ini memerintahkan semua sebelum manusia dan jin diciptakan, yaitu para malaikat
untuk bersolawat sebelum hadirnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW ke muka bumi. Bahkan sebelum Azazil dicipta, bahkan sebelum bangsa jin dicipta, Allah telah lebih dahulu dan para malaikat-malaikat mutaqaddimin, malaikat-malaikat yang besar-besar yang langsung memikul aras-arasnya Allah telah memuji Nabi Muhammad SAW. Maka beruntunglah kita, tanpa kita meminta kepada Allah, tanpa kita berjuang puluhan ratusan jutaan kilometer, tanpa kita berjuang menghabiskan uang kita, tanpa kita berjuang menghabiskan darah kita, tanpa kita berjuang menghabiskan nyawa kita, kita telah ditunjuk dan dipilih dilahirkan daripada umat bagian tercinta Allah Subhanahu wa taala, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah yang harus kita pegang, sebagaimana Nabi menceritakan kepada kita bahwa almar'u ma'aman nahab, siapa orang yang cinta sama aku, maka aku akan mencintainya, juga akan membangkitkan dia daripada perkumpulan bersama orang-orang yang dicintai oleh Allah, juga terutama dicintai oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka bulan-bulan ini kita harus berbanyak sholawat itu, sebagaimana perintah ayat ini tuh turun. Mudah-mudahan kita dimudahkan lisan kita, waktu kita, baik kita sedang bekerja maupun sedang ngajar ataupun sedang apapun, kita diingatkan di lintasan akal, di lintasan hati, untuk kita bisa bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, karena kita mengerti tubuh kita ini gampang lupa, tubuh kita ini gampang ngehang. Makanya butuh permintaan tolong dari Allah, bahwasannya ya Allah, bantu aku untuk mengingat Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka bacalah Allahumma bareng. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma, semua baca, Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Dibaca 124.000 di bulan ini. Mudah-mudahan Allah mengizinkan kita menyelesaikannya. Jadi kenapa di bulan Rajab selalu nanti datang lagi bulan Rajab istighfar, setelah lagi datang lagi bulan Syaban wa Maulid sholawat tiap hari, istighfar tiap hari. Cuman dosisnya dilebihkan di bulan semacam ini. Jadi yang biasa baca 100, ya kan, bacanya 124.000. Yang biasanya istighfarnya pelit-pelit 21 kali, ya kalau di Rajab bacanya 70.000, ratusan ribu, tanpa menyampingkan ibadah yang lain. Nah, ya, gitu. Jadi mengisi lebih banyak dosis. Wong kita kerja juga pengen lembur kok, pengen dapat hasil lebih kok kan.
Apalagi ini masalah kebaikan dunia wal akhirat. Orang yang mengejar akhirat, yang merapikan akhirat, Allah rapikan urusan dunianya. Pelan-pelan dia, Allah Subhanahu wa taala membimbing dia ingin hambanya hidupnya nyaman dunia wal akhirat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Juga kita, ya Allahumma sholli ala Muhammad, ditimpa musibah daripada di bulan ini juga. Allahumma sholli ala Muhammad, tempat di mana Raja Banten dikubur, tempat di mana orang-orang datang untuk mengalap berkah. Dalam 2 hari 3 hari Allah hapuskan mereka untuk berziarah. Karena apa? Karena ditimpa banjir. Ya Allah, bukan salah tempatnya, salah kita. Kita hanya yang datang ke makam sultan, yang makam aulia, bukan untuk berziarah. Sebenarnya ziarah bukan untuk berkunjung mengalap barokah aulia, sebenarnya mengalap barokah aulia. Sehingga apa? Allah nggak izinin tuh. Dalam 2-3 hari kan nggak pernah sepi yang namanya Banten. Sesepi-sepinya lah serombong 2 rombongan ada. Tapi ini benar-benar dihilangin dalam 2-3 hari. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena kitalah yang nggak ngerti daripada benar-benarnya berkunjung adab kepada para aulia Allah, bukan hanya di masa hidupnya tapi di masa wafatnya. Karena sejatinya bal ahya yarzakumullah, jadi dia dapat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka itu hidup. Jadi jangan kita datang ke kuburan kita seolah-olah itu udah jadi mayat. Mereka itu memperhatikan kita yang nggak ngeliat. Ya, jadi benar-benar kalau datang ke makam aulia, jaga omongan, jaga sikap, jaga pikiran, jaga duduk. Kadang-kadang zaman sekarang duduk di makam, didudukin makamnya. Itu perintah Nabi dilarang. Duduk di nesam itu dilarang oleh Kanjeng Nabi dan ahli-ahli fikih dan guru-guru kita, ya Beb. Sekarang orang main duduk, main celana. Nabi pernah menghadik sahabat, salah satu sahabat duduk di makam karena nggak ketahuan ya basirohnya. Jadi bagaimana kita aja nggak jangan nyalain orang. Kita aja dari keluarga kita, kalau ada yang datang ke makam aulia atau kedatang orang tua juga nggak suka kan, didudukin orang tua. Ente suatu saat kita nih juga dikubur di situ, mau nggak didudukin kuburan kita? Lagi tidur didudukin aja marah. Apalagi digusur. Sekarang kan gampang aja demi ekonomi menggusur daripada makam keluarga dapat fulus. Ya Allahumma fulus, singkirkan. Alam mustahil, kuburan bongkar. Gitu. Yang penting demi Allahumma sholli ala Muhammad. Padahal mah kalau lagi hidupnya dibongkar bisa demo. Lagi hidup nih, dibongkar aja demo kan. Sayangnya udah jadi mayat, tinggal tuntutannya di akhirat. Sama yang pasti orang yang menerima uang begituan, daripada mereka tidak beradab dengan adab-adab orang ruh yang telah pulang, nggak bahagia ya kita. Mau uangnya semari, baru buka wafat, nggak wafat badannya, wafat jiwa. Tertutup daripada fadhil di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga cahaya yang menerangi dirinya tertutup dan berkarat hingga dia nggak melihat daripada cahaya keindahan Nabi Muhammad SAW. Ya, masuk di situ setan-setan, jin-jin di dalam jiwanya, sehingga dia menggoyang-goyangkan seolah-olah itu milik dia, padahal itu telah dikendalikan oleh jin dan iblis. Allahumma sholli ala Muhammad. Naudzubillah min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerangi kita. Makanya pernah kemarin ngomong di situ tentang bagaimana mendengarkan satu kata guru itu lebih afdol 100 dan 1000 faedah yang ada di dalam kita. Bukan masalah itu, cahayanya yang mahal.
Ente baca kitab, nggak ada cahaya nggak bisa baca. Ya. Ya, perkataan lisan ini mengandung cahaya dan frekuensi yang nyambung kepada orang-orang soleh, pada guru-guru soleh hingga yaumil kiamah juga akan sambung kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau baca buku nggak ada lampu tuh begitu, nggak bisa baca. Dia cuma bisa mensifati sedikit, mensifati tentang apa yang dipegang atau dirabanya. Tapi ketika dia mendengarkan kalam seorang aulia, kalam seorang saleh yang benar-benar bersambung, kalam seorang guru, satu kata ente bisa baca dan bisa mensifati daripada ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala, ilmu-ilmu para aulia Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ilahi bijahil anbiya wal malaika wa bil awliya ijudana bil ijabati ilahi kawasalna bi qur'anika karim nawir basirati sam'i wa mugladi wa tuli munirusdi wa tarzuqni ilmal yaqini. Allah berikan kami yakin dan taufik ya Allah. Husna tajudu bitaubati nasuhi taufiru li dhunubi wa zallati wa tanduruni fiko ya Allah li walam wadi tunaji biha min yaumi qiyamati wa bil mustafa rasul tasra li sadri tu yashiru li amri wa tagzibu qurbati wa bil anbiya'i wal malaikatil kiram tuhaqiqu bi taqwa wa idraki ghayati bima bil awliya'i turhimuni bihim wa dhurriyati wa syi'ati wa syirati wa tashrifu anniku asyarin bihakim wa syaralidisarim min insin wa jinnati. Allah basirni bihusnil khatimi wa birrahmati dirni bidaril iqamati alaihim minal maula Allahumma shalli ala Muhammad ya Allah ya ilahi munajati ilahi bijahil anbiya wal malaika wa bil awliya ijolana bil ijabati. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa orang-orang tua kita, kakek nenek kita, sepuh-sepuh kita nggak banyak dalil dalam berbicara. Kenapa? Karena mereka cuma ngikutin apa kata gurunya, apa kata yainya. Kalau diperintah nggak yai,
kalau yai saya ngomong begini gitu, sehingga mereka mendapatkan cahaya aulia Allah Subhanahu wa taala. Makom-makom mereka masih dijaga oleh Allah, dan makom-makom mereka juga masih diberikan fadail, manfaat untuk daripada ke sekitar keluarga-keluarganya, dan juga ada yang lebih besar untuk daerah-daerahnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli, kerjaannya cuma sholawat, ibadah, ikutin perintah yai, terus jalan dengan jalan daripada torigohnya. Ditanya nggak banyak, cuma nasihat-nasihat aja orang-orang dulu, bukan? Dengar cuma cerita abaya ini, Habib ini, kiai ini, ustadz ini, Allah cuma beri cerita begitu doang. Tapi masuk cahaya tersebut ke diri kita, sehingga menerangi lisannya, cahayanya itu menerangi matanya, sehingga cahayanya itu menerangi telinganya, jika cahayanya menerangi daripada semua gerak-gerik tubuhnya, hingga menerangi ruhnya sempurna untuk pulang ke hadratullah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga daripada malam hari ini untuk Bapak Ono Darsono bin Mbah Sartim, mudah-mudahan mendapatkan keberkahan yang sama. Yakin, kenapa? Pasti Allah ngizinin kita ngedoain dia, ini orang nih, bapak ini. Ya, kita yang berapa ini nggak ketemu, tapi Allah izinin kita duduk ngedoain dia. Berarti Allah sendiri yang menginginkan derajatnya naik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan pasti orang-orang semacam ini yang bisa dibacakan maulid, didoakan semacam ini, pasti ada amal baik yang disembunyikan sehingga diterima oleh Allah, menggerakkan kita semua untuk mendoakan beliau. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu anhu. Allahumma ij'al fidaan lahu minan nar, wa minan nar, wa minan nar, wa sitran minan nar, raudhah min riyadil jannah. Anallahu yaghfir lahu warhamhum wa ij'al jannata maswahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan doakan mudah-mudahan malam Selasa mau berangkat ziarah, ya mudah-mudahan selamat sampai, karena memang rutenya cukup jauh, hampir ribuan kilometer kita akan tembuskan ya. Mudah-mudahan yang berangkat diberikan sehat, berikan rezeki barakah. Yang nggak ikut juga jangan sedih, ya gampang kata Leo mah, uangnya aja yang berangkat, uangnya yang berangkat buat disedekahin dengan 1.000 2.000, mudah-mudahan 1.000 2.000 itu nilainya proyek. 1.000 kan sejuta ya kalau orang proyek. Kalau orang majelis 1.000 ya 1.000. Tapi memang zaman sekarang ya, ini bab ketiga udah santai nih ya. Zaman sekarang kita, masya Allah, negara kita katanya macan Asia, negara kita katanya jadi bapaknya Asia Tenggara, tapi nyatanya uangnya paling terendah dibandingkan negara tetangga. 1.000 rupiah ya pakai cireng kecil lagi sekarang. Kita yang ngalamin masa kecil masih ngalamin 5 perak, 10 perak, 50 perak. Bahkan tadi ngomong sama Ipul Musa, Ipul, perasaan dulu SD beli gorengan 250 perak ya. Sekarang beli gorengan satu kecil 1.000, kalau gedean dikit 2.000, lebih gede 2,5. Nggak ada nilainya uang itu. Uang kita dikendalikan negara luar. Ya nggak tahu dah orang-orang ekonomi ya. Tapi yang penting kita semua ada, mau belinya ada. Begitu mau mahal kayak gimana, yang penting ada duit. Mudah-mudahan juga lahir daripada orang-orang di Nusantara, di Indonesia, orang-orang yang bisa mengendalikan ekonomi untuk rakyatnya. Seperti mana dulu Bung Karno pernah mengajak semua pakar-pakar ekonomi termasuk Bung Hatta di seluruh Indonesia
untuk bersepakat ngambil mufakat. Dulu pernah 10.000 diturunin jadi 1.000 nilai, 1.000 diturunin jadi 100 nilainya. Kenapa itu bisa? Kenapa sekarang nggak bisa? Dulu bisa ya, masa-masa tapi ngalamin ya? Dengar, tapi ngalamin ya, masih bayi kayak gitu. Cuman sadarnya masih 5 perak ya, beli permen itu masih 5 perak maksudnya. Jajan 200-500 dia udah ngeng-ngeng. Nah, sekarang 500, pengamis saya dibuang. Bener nggak? Masih 500. Oh ya Allah, subhanallah. Nehi. Kalau orang gitu, hah? Tidak. Masih dibuang comberan, nggak berharga 500. Ya Allah, mudah-mudahan kita doa semua ya jangan ada bala-bala lagi diri kita, daripada orang yang hadir di majelis ini rumah-rumahnya, kampung-kampungnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan ekonominya diperbaiki, uangnya diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti hubungan kita dengan sang pemilik uang, dengan sang pemilik rizki, dengan orang yang mempunyai hak veto untuk mengendalikan kebahagiaan di alam dunia, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dengan wasilah para guru-guru, sehingga kita aman, rapih hidup kita dunia wal akhirah. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hadinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Aduh, satu lagi belum beres kayaknya otaknya. Sama nasihat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Maulana Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari pernah dipanggil oleh Nabi Muhammad SAW. Ya Abu Dzar, sini, maukan aku mengasih tahu tentang rahasia nasihat untukmu. Ibaratnya ngasih petuah gitu, khusus buat Abu Dzar, yang mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Yang pertama, ya Abu Dzar, jangan putus berziarah dan bertetangga dengan kuburan. Tuh, amanat Kanjeng Nabi Muhammad SAW kepada Abu Dzar Al-Ghifari untuk beliau dan mudah-mudahan untuk kita semua, karena di situ mengandung manfaat. Jadi orang yang rumahnya dekat kuburan, cakep. Orang yang suka ziarah kuburan, cakep. Orang yang mampu merapihkan kuburannya, orang tuanya atau dirinya yang mempersiapkan kuburannya, itu cakep. Sebagaimana perintah nasihat Nabi Muhammad SAW dari Sayyidina Rasulullah SAW kepada Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari. Yang kedua, amanat Kanjeng Nabi Muhammad SAW kepada Abu Dzar Al-Ghifari, yaitu ya Abu Dzar, jangan engkau remehkan, laksanakan memandikan mayit dan mengkafaninya, karena di situ mengandung manfaat yang besar untukmu dan untuk kita semua. Allahumma sholli ala Muhammad. Benar, orang sehebat angkuh apapun ngelihat mayat dimandiin, dikafanin, masya Allah. Ya Pak Ustadz Johari ya, rontok sombongnya, rontok egonya, tahan dia air mata ketika dimandikan. Hampir rata-rata ya itu untung nggak keluar darah, bahwa kita suatu saat begitu, dan pasti terjadi. Kita nggak nyari yang pasti sih, nyarinya yang nggak pasti. Yang pastinya nggak dikejar, pasti kayak angin, yang pasti nggak dikejar. Yang ketiga, Sayyidina Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam menasihati Abu Dzar, Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhum rahimahullah warḍah. Ya Abu Dzar, yang ketiga, jangan putus, jangan ninggalin kamu nyolatin mayit sama nguburin. Jadi yang pertama tentang kuburan, untuk tetangga ziarah, tetangga kuburan, mempersiapkan kuburan, ziarah kubur. Yang kedua mandiin mayit, ngafanin mayit. Yang ketiga
nyolatin dan nguburin. Ini amalan ihsan untuk mengetahui sejati-jatinya kita abid di sisi Allah, yang dialah yang berhak mau ngambil, mau ngasih, mau bandingin kita, mau ninggiin kita, mau ngelemparin kita, itu hak veto Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita meminta kepada Allah, ya Allah, kuatin, jangan siksa kuat-kuat, yang ringan-ringan, yang rapi-rapi buat kita, yang paham hamba ini bagi hamba bersyukur kepada Allah dirimu ya Allah Subhanahu wa taala. Afdhalul dzikri fa'lamannahu la kalimatul haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'atsu insyaallah ta'ala nahnu minal aminin. Amin 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 birahmatillah amin sallallahu nabiyyina wa nabiyyina Muhammadin abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahlu ya Allah biha wahdi la ilaha illallah al
Qoblal kulli syai' Qabla kulli syai' La ilaha illallah Ba'da kulli syai' La ilaha illallah Yabqa Rabbuna Wa yafna Kulla syai' La ilaha illallah Astaghfirullah La ilaha illallah Astaghfirullah La ilaha illallah Astaghfirullah wa atubu ilaih La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Adada kulli darratin alfa marrah Wa sallallahu alaihi wasallam Astaghfirullah Min syarri nafsi Astaghfirullah Min syarri qawli Astaghfirullah Min syarri fi'li Astaghfirullah Min syarri sam'i Astaghfirullah Min syarri basari Astaghfirullah Min syarri qalbi Astaghfirullah Min syarri niyati Astaghfirullahaladzim Li wali walidayya Wali ashabil huquqi alayya Walil muslimina wal muslimat Wal mu'minina wal mu'minat Al ahya'i minhum wal anwar Astaghfirullahaladzim Alladzi la ilaha illa Wal hayyul qayyum Alladzi la yamut Abadan Wa atubu ilaih Astaghfirullahaladzim Alladzi la ilaha illa Wal hayyul qayyum Badi'as samawati wal ard Wa ma bainahuma Min jami' jurmi Wa dulmi Wa ma janaituhu Ala nafsi Wa atubu ilaih Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin fatihul qabul fatihul qabul fatihul qabul tamam kulli sul makmul salisani zahir wa batin fi dunya wa dunya wal akhirah kafidhan kulli syar ya rab Jali jadil kulli khair lana wa li ahbabina wa li walidina wa syekhina muallimina fi dini ma'lud fi wa afiyah wa ala niyati anna Allah inawwiru qulubana wa qilibana matuka wal huda wal afa wal maut ala dinil islam wal iman bila mihnati wal amdihan bihaqi sayyidi wa radi anna wa li kulli niyah salihah wa ila hadratin nabi sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam al-fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin Allahumma shalli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabi'i
jasadi wa ruhi Sayyidi Rasulillah Muhammad ibn Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi Rasulillah Muhammad ibn Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sekali lagi, Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi Rasulillah Muhammad ibn Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Aku gengs siap Cilu video ini dia pakai nimbo premen tulisan nampak ada benar lah. Ya dia usik kan takut. Kasih jalan jangan, kasih jalan jangan, kasih jalan jangan, kasih jalan jangan, kasih jalan jangan. Bisa.